Katakan aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Yohanes 17:7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yohanes 14:24. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Allah. Yohanes 12:44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dia hanya menyampaikan apa yang dia dengar. Ya, juga di dalam Yohanes 7:16. Begitu juga Yohanes 8:26. Yang terakhir, kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu tidak benar. Karena kata Yesus, tidak ada Bapa lain kecuali Allahku yang di oranos langit. Jadi kata Yesus, Allah itu ada di langit. Matius 18:19, Matius 23:9. Makanya karena dia punya Tuhan, Tuhannya di langit. Di dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku. Jadi kalau kata akan pergi, berarti Yesus bukan Bapa. Bahkan di dalam Lukas 6:12, semalaman Yesus pergi untuk berdoa kepada Allah. Dalam Lukas 11:4, ampunilah dosa kami ya Allah. Dia minta ampun kepada Tuhannya. Dalam Yohanes 14:28, Bapa lebih besar daripada Yesus. Jadi kamu salah kalau mengatakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Tidak punya dalil kamu. Ya. Oke, saya tanggapi Bro Niko sebentar. Bro Niko sebentar. Bro Niko sebentar. Saya tanggapi ya. Tolong Bro Tata catat ya, catat baik-baik ya, semua nih 407 orang. Di dalam perjanjian lama Yesaya 63 ayat 9, bahwa Elohim itu Yotevave itu mengutus dirinya sendiri. Ya, apa yang dikatakan? Ya, di dalam original teks dia berkata, bukan malaikat yang diutusnya, tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Ya, dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ya, di dalam LAI ditulis begini, bukan duta atau utusan, tetapi dia sendirilah yang datang menyelamatkan mereka. Dan dia sendirilah yang datang menebus mereka. Jadi dia mengutus dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara dia mengutus dirinya sendiri? Dia berinkarnasi. Makanya di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, inkarnasi itu dikatakan rahasia. Jadi memang harus dibuka. Banyak orang yang tidak percaya mengenai inkarnasi itu. Nah, jadi kenapa dia bisa melakukan inkarnasi? Karena dia berkenosis, dia mengosongkan dan merendahkan diri. Sesuai dengan Filipi 2 ayat 6-7-8, kau baca itu. Jadi kalau ada kata-kata mengatakan Bapa lebih besar daripadaku, dalam waktu yang singkat dia berada lebih rendah dari malaikat-malaikat, karena dia berkenosis, dia mengosongkan diri dan merendahkan diri. Itu jelas dalam Alkitab, dia mengutus dirinya sendiri. Ya, sangat jelas. Nah, dia mengutus diri dengan jalan apa? Inkarnasi. Dia berinkarnasi menjadi daging. Jadi inkarnasi itulah yang berkata-kata dan bertemu dengan kita, dan dia disalibkan untuk menebus dosa kita, menebus manusia dari dosa, dari konsekuensi dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Itu sangat jelas. Ya. Nah, jadi begini, teman-teman 403 orang. Kalau Anda melihat mendengar, membaca ayat firman Tuhan dalam perjanjian baru yang mengatakan bahwa utusan, Anda harus jangan bingung, karena yang datang itu adalah Elohim itu sendiri. Dia mengutus dirinya sendiri. Makanya kalau ada kata-kata firman Tuhan berkata begini, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya itu? Inkarnasinya sendiri. Sehingga barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Akulah dia. Jika engkau tidak percaya bahwa akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Nah, ini sudah jelas seperti Filipus berkata. Filipus menganggap ada dua pihak. Ayatnya berbunyi begini awalnya. Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Filipus beranggapan ada Bapa di surga dan ada aku di bumi, Yesus. Dia beranggap ada dua pihak. Apa yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat 7? Dia berkata begini, ya, jika engkau percaya kepada Bapa, engkau juga percaya kepada aku, karena sangat jelas dia berkata bahwa Bapa
Bapa yang telah mengutus. Kalau Bapa yang telah mengutus berarti dia mengutus inkarnasinya sendiri. Ya, sangat jelas. Nah, di dalam ayat 8 Tuhan Yesus berkata begini, sekarang ini ya kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Siapa yang mereka lihat? Yesus. Jadi Bapa itu mereka sudah kenal dan mereka lihat pada saat itu, pada saat Filipus bertanam, Filipus menganggap pangkat 2 pia. Tapi Filipus masih belum percaya juga. Dia berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Apa Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus peringatkan kepada Filipus, Filipus, sudah sedemikian lama aku bersama-sama dengan kamu, tapi kamu tidak mengenal, belum mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin engkau berkata, tunjukkan Bapa itu pada kami? Nah, ayat seterusnya apa Tuhan bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahukah kamu bahwa aku di dalam Bapa? Ini kita dengar apa nih sekarang? Dengar khotbah atau dengar apa sekarang ini? Ceramah gereja. Masih ganggu aja. Ceramah gereja. Orang lagi ngomong. Diam dulu. Ayat saya 63 itu gimana nih ceritanya, bro? Selesai. Penyesat. Kalau kamu mau menang di arena tak adil, kamu bukan winner, tapi pecundang. Ya, saya bilang begitu. Makanya jangan potong. Kalau kamu ingin menang, jangan dipotong. Ya saya 63 nih, siapa yang Kamu diam dulu. turun? Kalau kau mau Yesus ingin yang turun. kalau kau menang di arena tak adil, Ini bukan khotbah, brother. Ini azab kepada kaum Edom. Kau jangan ngadi-ngadi. Kami jangan kau bohongi. Nggak bisa kau bohongi guru kami di sini. Kamu diam dulu. Triwira gimana? Selesai. Triwira Kalau itu nggak sudah bisa saya sampaikan, kamu diam dulu supaya 366 orang ini tahu. Sebentar dulu, belum selesai ayatnya. Ya, apa yang dikatakan? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tidak percayakah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Itu untuk menunjukkan apa? Kalau Bapa di dalam aku, berarti roh yang dipanggil Bapa itu ada di dalam dia. Kalau roh itu ada di dalam dia, berarti siapa dia? Pasti Bapa itu sendiri, karena nggak mungkin berbeda rohnya, berbeda orangnya, nggak mungkin. Itu meyakinkan Filipus bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Nah, kalau udah kebanyakan nanti jadi gereja, di gereja aja nanti. Nanti di gereja aja, di gereja. Kamu mau ceramah gereja. Di sini kita tanya jawab. Kamu kalau mau menang di arena tak adil, Silakan Ustaz, monggo. Oke, saya dulu ya, didengarkan, jangan dipotong. Jadi gini, jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ingat ya Pak ya, dari dulu nabi-nabi Israel, Tuhannya Israel itu tidak pernah Tuhan untuk menyelamatkan Israel, tidak pernah turun sendiri. Tapi dia mengutus para nabi, menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Dia menyelamatkan juru selamat Musa. Di zamannya Daud untuk menyelamatkan Israel, dia mengutus juru selamat yaitu Daud. Kok bisa Daud dengan Musa saja bisa menyelamatkan Israel, malah Tuhan sendiri turun, malah Tuhan yang mau dibunuh? Ini kan tidak masuk akal. Masa ketika tunggu dulu, dengerin, jangan dipotong. Bukan nubuat, bro. Jadi gini, jadi yang namanya Tuhan itu samawi. Sebelum Yesus datang ke dunia Terus. itu apa Musa bisa memegang kunci kerajaan maut sama surga? Oke, dengerin Gua tanya, dulu. tak? Musa megang kunci kerajaan maut. Ini mau diterangin kan, saya menjawab dulu. Tunggu dulu nanti. Iya, Yang Ya, sabar. tadi bro kan belum selesai. Saya belum selesai. Kenapa belum selesai? Yang Anda sabar, yang sabar. potong? Pelan-pelan Pak Sopir. dipotong. Pelan-pelan, Pak Sopir. Sabar, Jangan sabar. diganggu dong. Ya, kalau kamu mau menang di Gak arena bahaya, tak tak? adil, kau itu bukan pemenang. Mau dikasih dalil, itu gak namanya mau. pecundang. Gak Kau bahaya. tanya Alkitab. Kau tanya Alkitab. Kau baru baca Alkitab tuh 3 bulan lalu. Ya, saya Pelan-pelan, Pak beritahu Anda. Sopir. Pelan-pelan, Kamu tuh nggak tahu Pasti ya, Alkitab, sengaja ngajarin kau tadi kita. bawa data ya saya 63 nggak Nggak tahu nyambung itu. Alkitab ngajarin kita. Pertanyaanku, apakah yang datang pada saat Baru itu baca Alkitab mengacurkan kaum ngajarin. Edom adalah Yesus? Ya ampun nih orang. Otaknya udah nggak paham itu. Jangan bahas-bahas gitu banget. Woi, cinta solawat. Sekarang gua tanya, Musa itu bisa megang kunci kerajaan maut sama surga nggak? Pertanyaan itu simpel. Musa itu Ayo berhasil. di timer 3 menitan. Kalau mau timer 3 Giliran menit. saya, giliran saya. Timer Jangan 3 dipotong, menit. saya tadi sabar loh. Timer Saya 3 tadi menitan. sabar. Aku juga, aku Siapa megang yang kerajaan depan? maut dan surga. Timer 3 menitan. Oke. Saya dulu ya. Aduh, ampun deh. Oke.
Ya sudahlah, kalau kau nggak mau diskusi sudah, saya turun. Ya, tapi semua orang tahu nih 400 orang sudah kita klarifikasi. Tapi kamu tidak mau menjelaskan tuntas, tapi kamu tak mau. Masalahnya yang bawa data ya saya Itu Anda nggak menerima kita di sini untuk diskusi. Ketika giliran saya kok dipotong ini. Gimana ini? Ya bukan kau yang potong-potong dari siapa yang potong-potong dari tadi, makanya tolong jangan dipotong. Supaya Komalmu adil. Kalau Komal ini tidak adil, itu bukan pemenang, tetapi pecundang. Kamu itu. Ya coba kita tanya jawab aja. Kita tanya jawab. Iya, ayo di timer. Iya, tanya jawab aja, tanya jawab aja. Mau. Sebentar. Kita tanya jawab aja. Di timer Sebentar, 3 Bang menitan. Tata. Ayo dengan siapa tuh? Dewa tertarik. Dewa tertarik Ayo tadi. mana Ayubinya? Sebentar Pak David sebentar. Kita TikTok aja. Tadi Dewa tertarik sekali ya dengan pembicaraan dari Pak David yang mengatakan Tuhan itu omnipresent. Apa arti dari omnipresent itu, Pak? Kita TikTok aja. Ya, maha hadir dia ya, sesuai dengan baik. Mazmur. Baik, siap. Jelas. Maha hadir. Baik, saya jelas. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan hadir di neraka, Pak? Di mana-mana dia berkuasa, Bray. Oh jelas, firman Tuhan berkata, saya jika tanya. aku naik ke langit. Di mana-mana. Sebentar, makanya kau diam dulu. Ampun dia orang-orang. Anda itu bertanya, kita jawab sebentar. Ya, jika aku turun dalam dunia orang mati, engkau ada di situ. Itu Saya ayatnya. tanya, Tuhan omnipresent, Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di neraka atau tidak? Ayo jawab. Matius silakan jawab. Tadi ente ngomong mulu, silakan. Bisa, Wak. Gua jawab, Pak. Bisa ada Ya, bisa sudah tidak. saya jawab, bro. Bisa Saya bisa. di Kami kehendak dia, bukan kehendak lu, Wak. Ya, jika Baik, aku baik. mendaki Yang ke ada di langit, neraka, di engkau surga, ada di situ. kehendak dia, Wak. Jika aku Bukan turun kehendak lu, dalam Wak. dunia orang mati, engkau juga ada di situ. Itulah Iya, omnipresent saya dia. tanya. Roh yang omnipresent. Dengarkan Maha pertanyaan hadir. saya. Kalau mau ceramah di gereja aja. Baik, Kalau Niko. Yesus itu mau ke neraka, ke surga, Matius, saya tanya ke ente berdua. Ketika mengatakan Tuhan itu maha hadir, apakah Tuhan hadir di neraka? Kenapa Loh, enggak? ayatnya Kalau dia ada, bro. Saya tanya ada atau tidak? Jawab aja. Ya kalau ada tidak, Ada kan atau itu tidak? bukan Tuhan. Ada. Ada di neraka. Kalau Ada. tidak, itu kan kuasa Tuhan. Ada. Kenapa? Itu Niko, Tuhan. Niko ada di neraka atau tidak Tuhan? Sebentar. Ada di neraka atau tidak Tuhan, Niko? Ya, itu kan kehendak dia aja mau ada di Saya neraka. tanya Tuhan nggak ada tahu atau kita. tidak? Oke, Ada gua atau tidak? Saya tanya. Gua ini bukan Tuhan, Wak. Jadi gua nggak bisa. Saya tanya ada atau tidak? Muhammad Ya, ada Terima. Saya jawab aja lah. Aduh. David, sebentar bener-bener. David, sebentar. Matius, gua tanya sama ente, Matius. Tadi ente berusaha ikut campur ya. Apa? Tuhan maha hadir. Tuhan ada hadir nggak di neraka? Ada nggak di neraka? Kalau dia mau hadir, kenapa enggak? Saya nggak nanya ente. Tunggu sebentar. Mana dia berkuasa? Di mana-mana. Saya tanya di neraka ada atau tidak? Ya, dia kalau mau ke situ, Saya nggak nanya kalau mau ke situ. Oke Ada atau ya, tidak? Bro Dewa. Saya aja yang jawab. Saya aja. Sebentar. Sebentar. Saya kasih jawabannya. Ada apa Ya. enggak? Ada apa enggak? Gua nanya, bukan ngatur. Kan gua jawab. Itu kehendak Tuhan. Matius, Kalau dia mau ke situ, sebentar, ente jangan kepanasan. Santai, gimana Ya, sih? itu kan Santai udah aja. dijawab tadi. Ya, Itu, Wak. baik, Sudah, Matius, Bro Dewa, Matius. saya jawab aja. Sebentar, Ayatnya Pak ada nih, sudah David. saya dapat. Pak David, sebentar, santai. Matius, ketika mengatakan Tuhan itu maha hadir, bego lu. Kirain gue pinter si Matius ini. Nah, menurut ente Niko, Tuhan itu hadir nggak di neraka? Ada nggak di neraka? Kan kita nggak tahu kehendak Allah itu gimana. Tadi Wak. Kalau dia mau hadir ke situ, kalau ada yang dia- Pernyataannya mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana, Tuhan itu maha hadir. Pertanyaannya, hadir nggak di neraka? Ada nggak di neraka? Ya, Kalau oke, dia- saya jawab sudah. kalau Saya dia jawab mau terlalu hadir, lama. ada di Udah mana? saya jawab aja. Kalau dia mau Saya hadir, tanya di mana? Niko, Pak David diam dulu, sabar. Kok kepanasan Pak David? Santai dong. Saya Oke, kan nanya oke. di sini. Oke, gue jawab. Sekarang dia ke neraka itu tujuannya apa? Saya nggak nanya tujuan. Kalau dia Nggak ada nanya tujuannya, dia tujuan. pasti ke neraka. Kalau dia Saya nggak ada nanya ngapain? tujuan. Saya nggak nanya tujuan. Yang saya tanya itu,
Tuhan itu maha hadir, Tuhan ada di mana-mana. Pertanyaannya, apakah Tuhan ada di Tuhan ada di neraka? mana-mana, salahnya di mana? Iya, saya tanya sekarang, apakah oke. Tuhan ada di neraka? Ya kan Dewa nanya, apakah Tuhan ada di neraka? Sekarang saya jawab, kalau dia mau hadir di neraka atau Saya tidak, nggak kita nanya nggak tahu. kalau mau nggak nanya. Saya nanya, Itu yang- ada nggak di neraka? Aku dulu yang bisa jawab Pak Trira. Aduh, Dewa gimana ya? Ya sekarang kalau dia ke neraka, dia tujuannya ada ke neraka, dia ke neraka apa? Neraka itu bukannya tempat Tuhan ya, jangan goblok. Woi, bahasa kasih. Tuhan itu, tapi Baik. tempatnya orang Makanya saya jawab tadi, dia ke neraka itu mau ngapain? Tujuannya mau ngapain? Makanya saya Udah saya jawab. jawab Sebentar, pakai dalil, kita pakai ke Parul. dalil. Oke, Dewa Sebentar. pakai dalil Aku aja dulu. yang jawab dulu Pak Trira. Tuhan tidak ada di neraka karena neraka Oh, itu Tuhan tidak buat ada di orang yang neraka. berdosa. Jangan goblok Baik. pertanyaanmu. Buat tempatmu itu neraka, bukan tempat Iya, Tuhan. nggak apa-apa. Goblok, Iya, nggak kamu apa-apa. memang bertanya. Wih, Makanya bahasa saya kasih. jawab tadi, Bahasa neraka itu kasih. dia ngapain? Allah itu ke neraka. Kan Dewa Tadi si ibu nanya. tadi mengatakan, sebentar ya. Si ibu tadi mengatakan, ketika Pak David mengatakan Tuhan itu omnipora, Tuhan itu maha hadir dan ada, aduh kena peringatan gua. Aduh. Oke, saya jawab aja ya. Omnipresent. Bentar, David. Sebentar. David, Tenang. Saya baca dalilnya supaya teman-teman. David diam dulu. Host, naikkan lagi si Ruth itu tadi. Si Ruth itu. Ayang Ruth, naikkan Ayang Ruth. Makanya kalau Ayang Ruth mengeluarkan ditarik. statement hati-hati kalian. Ya, Tuhan ada di Ayang mana-mana. Nah, gini maksud saya, kalau bertanya yang dewasa. Kalau bertanya dewasa lah. Di sisi Tuhan menurut kalian. Neraka itu bukannya tempat Tuhan. Neraka itu tempat orang berdosa. Itu aja Pak Trira. Capek kali aku dengar-dengar diskusi kalian. Kalian yang mengatakan, kalian yang mengatakan Berdosa. Tempat orang berdosa Tuhan. Tuhan di surga. Sudah diam. Bentar, izin, mohon izin bentar. Moderator mohon izin sebentar. Cinta Moderator selawat. mohon Sekarang gua izin tanya sama lu. sebentar. Allah lu ada di Makanya mana? kalau David, itu bentar. pertanyaan yang pintar. Ruth, Masa Tuhan di diam neraka. dulu, Iblis di diam neraka, dulu goblok sebentar. banget sih. Diam dulu bentar. Moderator izin Diam kamu ngomong. juga. Kalau kami ada Diam dulu. Diam David, diam. David, diam dulu. Kalau si Mr. M memang di neraka lah dia si Mr. M. Ruth, diam dulu, Ruth. Tuhanmu ada di mana-mana. Diam dulu, diam. Aduh, jangan ribut lah. Nanti Gua nanya rukat ini sama lu. room ini. Satu Diam dulu. saya pasang. Ya sekarang nanya ke saya. Dia belum Hei, jawab kok. Tuhan itu di mana? Nanti saya jawab pakai Quran dan Bible nanti. Ayo. Ya, gua tanya Jawab lu. dulu, Tuhanmu Allah lu ada di di mana? neraka. Tuhan di surga, di surga Tuhan. Aduh, ribut Iblis lah di neraka. Kamu. Aduh, diam dulu. Diam ya, saya jawab dulu ya. Moderator izin ngomong. Dalilnya saya tampilkan. Moderator izin ngomong. Diam dulu. Moderator izin ngomong. Pak David bilang Tuhannya ada di neraka. Bu Ruth bilang Tuhannya tidak di neraka. Ini yang betul yang mana? Silakan kalian berdebat dulu. Yang Muslim diam. Ya, kau diam. Sudah, saya jawab. Ya, saya jawab. Tenang. Kamu diam semua mau dibaca. David. Kamu diam dulu, saya baca. Kenapa sih? Susah banget orang-orang ini. Heran. Nah, saya baca nih. Mazmur 139. Sebentar Niko, sebentar. Saya baca dulu ayatnya. Mazmur 139 mulai ayat 7. Dengar 400 orang. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku... Sebentar dulu, kenapa sih orang ini jahat sekali? Kamu itu kalau mau dijawab dengan firman kok sakit hati, dengki, iri. Kau diam dulu. Belum selesai. Ini ada 4 ayat. Ada 4 ayat. Enggak susah kok malah khotbah. Biar. Kamu diam, bukan khotbah. Biar Kau dia diam menunjukkan dulu. ketololannya di sini. Triwira, silakan Triwira. Lanjut. Tololan ya, kamu yang tolol kok gimana sih? Sudah tahu yang tolol. Biarin dulu Bang Erik.
Bang Erik biarin dulu, sekarang biarin ditanya dulu Bang apa Erik. yang mau dijawab? Iya, Biarin tadi saya dulu, lihat Pak kan tadi David. siapa yang motong tadi? punya Ya, silakan, formal tapi Triwira, nggak silakan. adil. Ya. Teman-teman, Besarkan kau itu Triwira, punya host. formal, Besarkan tidak adil. Triwira, si David. Besarkan dia. Kalau kau Biar semuanya tidak diam. adil, kau itu bukan pemenang tapi pecundang. Tinggal Kalau mau menang di jawab arena aja yang lo adil. pakai khotbah. Makanya kau diam. Memalukan ya. Kamu diam, saya baca. Ya. Ayat 8. Kenapa sih kok diganggu? Ya, ya udah, Siapa yang suka ganggu? Ayo. Kau diam. Diam. David, Ya. David, sebentar. Diam. Sebelum kamu Oke, saya ngomong, baca saya ya. ingin ngomong. Ya, Ya, sebentar dulu, saya mau baca Sebentar supaya selesai. David, Kau diam. saya moderator Kau diam. David. Saya Kamu moderator diam, kamu diam dulu, David. saya baca, karena kalau enggak ini Saya nggak bisa moderator dibaca. Oh, sebentar, saya baca David. dulu. David, saya moderator. Diam dulu. Nah, sekarang gini, ini David sama Niko ya, betul? Bang, iya bang. David sama Niko ya. Lanjut. Oke, David sama Ya, Niko. udah, Menurut silakan. David, Ya, silakan. menurut David Tuhannya di neraka. Menurut Niko Tuhannya tidak di neraka. Silakan Enggak, David gua nggak duluan, jawab gitu. jangan dipotong Niko. Entar dulu, gue nggak jawab gitu. Gue nggak jawab yang tadi lu bilang loh. Gue nggak ngomong gitu. Iya, nanti kamu jelaskan. Sekarang giliran David dulu. Ayo silakan David. Ya, kamu dengar, jangan pernah dipotong. Ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini omnipresent nih. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu akan memegang aku. Jadi dia itu omnipresent, berada di mana-mana, melingkupi semuanya. Itulah Allah yang Elohim, yang adalah roh itu. Iya, ada tidak Ya. dalam neraka, David. Sebentar saya jelasin itu, khusus itu saya jelasin. Jadi begini bro, ya Tuhan Yesus berkata, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi kalau dia pegang kunci, berarti Elohim kita itu tidak masuk ke neraka, tapi dia melingkupinya. Tapi dia tidak akan masuk ke neraka itu karena orang-orang yang Maha hadir. Iya, dia melingkupi langit dan termasuk neraka, tapi dia memegang kunci Makanya maha maut itu. melihat, bukan maha hadir. Itu Maha Hadir bener. Maha melihat, bukan maha hadir. Sudah terjawab semuanya Sama ya. kau, Dia David. melingkupi semuanya ya. Dia berada di mana saja dan dia melingkupi langit dan termasuk neraka. Tapi Niko, ingat, diam dia dulu, bilang dia Niko. memegang kunci. Kalau David, dia jangan memegang dipotong-potong, kunci, Niko. berarti dia tidak masuk di dalam neraka itu. Dia seakan-akan dia dihukum di dalam neraka. Tidak. Kau tahu itu ya. Jelas. Oke, kalau gitu sudah. Ini nggak adil sama sekali. Saya turun aja ya. 430 orang sudah dijelaskan semua. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya, amin. Apanya yang jangan turun, ini giliran Niko ini. Giliran Niko kok malah kabur si David. Kalau Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala maha melihat, bukan maha hadir. Kemana dua-duanya? Oke, aku baca ya. Aku baca ya di Matius Siapa ya. ini? Tunggu dulu. Kenapa turun dia? Karena firman Tuhan kami bilang, janganlah kamu bersekutu dengan pencemooh dan tumbal dosa. Dalam neraka kan maha Makanya hadir. kalau Kristen ada di grup ini, Kau tinggal goblok jawab. dia juga goblok. Jangan Matius ya. Bersekutu dengan pencemooh. Makanya kalau yang Kristen di sini Kau turun. yang pintar coba jawab. Ya, saya jawab ya. Matius 6 nomor 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Janganlah kamu di jalan raya berdoa. Jalan raya juga kamu halang-halangi orang berjalan. Karena kamu itu orang Parisien. Cuma orang Parisien yang berdoa. Orang Parisien. Dalam lemari kita orang bulu-bulu. Bentar. Gua tanya kita salawat. Doa Kalau aja orang berdoa sembunyi. atau karena pasti dilihat orang? Hah? Apakah itu Kak Niko, turun aja kita. Ngapain kau ikut bercampur dengan pencemooh? Sekarang gua tanya kita salawat. Kita sholat dalam berdoa. Kalau orang Itu Tuhan kalian itu. sembunyi kayak maling aja, kayak mau ada. Sekarang kalau Kayak mau lu minta mau apa aja berdoa, sembunyi. lihat orang. Aduh, gua sembunyi ya. Gua mau minta sama Tuhan gua. Gua mau minta jadi pribadi sama malu kedengaran sama orang-orang. Ke dalam hati bisa berdoa. Sekarang gua tanya sama Nggak lu. perlu sembunyi-sembunyiin orang nggak Sekarang
dengar, apa tahu orang dalam Bukannya isi hati kita? sembunyi. Woi, Lah, ngaco itu, lu ngomong. itu tadi. Itu bukannya Sembunyi. sembunyi, bukannya sembunyi. Aduh, khotbah lagi dia. Itu bukan sembunyi. Maksudnya kalau berdoa itu hanya Tuhan aja sama lu yang tahu, bodoh. Tolong lu itu. Sama. Oh, bahasa kasirnya keluar. Mati bahasa kasih. Raja. Mulai pakai bahasa kasih. Maksudnya Bahasa kasih Silakan, sudah mohon, keluar. Ustaz. Sorry, Ustaz, supaya jangan terlalu tegang kita di sini. Bahasa kasihnya sudah mulai keluar. Katanya kasih. Itu dia Katanya tadi ajaran juga minta tata kasih. tuh, Tuhan. Iya Bang Jas, bukan ada di gitu mana? Bang Jas. Silakan, Ustaz. Kan kata dia nggak sembunyi masuk dalam kamar. Coba ini lebih lebih tenang, lebih giliran, masuk giliran. dalam Lebih adil. kamar. Pelan-pelan masuk. Gua sekarang jawab ya. Gua jawab ya. Kolong bapak kolong itu kolong kors. Gua jawab ya. Kalau kemari kau, biar nggak kelihatan orang. Nangis di sini. Tenang. Ini harus lebih tertib lah ya, lebih tertib. Ya, tenang dulu. Tenang. Tenang dulu, Niko tenang, Niko. Apa orang Bang Der, tahu? diam dulu. Sekarang mau tahu isi hati gua apa? Diam dulu, Niko. Coba saya Der, diam ngobrol dulu. sebentar dah, biar tenang. Kalau saya Ya. bicara kayaknya tenang, saya agak diam Ya, saya. silakan Saya Ustaz mau Arwan tanya, dulu. mau diskusi dikit sama Niko dulu ya. Tadi Niko mengeluarkan bahasa kasih, jadi teringat saya. Saya mau tanya Niko dulu. Niko, di dalam Matius pasal 5:22 ya, itu nggak boleh kita ngucapin bahasa kasih. Tadi kamu sebut orang bodoh. Ini saya bacakan ya. Manusia kan ada Siapa yang salahnya, Pak. Manusia kan bentar. ada hilafnya. Iya, saya ngingatin. Siapa yang berkata bodoh harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu Matius pasal 5:22. Kamu mau ini enggak? Mau minta maaf enggak? Oke, sekarang saya minta maaf. Tapi pertanyaan si Der itu lebih bodoh lagi. Dia bilang kok mau berdoa sembunyi-sembunyi. Ya udah, tapi jangan bilangin orang bodoh ya. Tapi jangan bilangin orang bodoh gitu. Sebentar ya, tahan dulu. Tahan dulu Bang. Host, Ruth naikkan lagi host. Ruth Jadi naikkan lagi. Niko minta maaf berarti sudah ya, nggak boleh bilang bodoh ya, sepakat ya. Kalau gue salah, gue ada kata-kata kasar ya, gue minta maaf. Siap. Tapi saya mau tanya gini Niko, tapi kalau Tuhan ngomong bodoh gimana itu? Ya itu suka-suka Tuhan. Masa kita mau ngatur Tuhan, bro? Ya gini loh, kan dia Kita aja nggak ngajarin bisa nih. kita aja nggak mau diatur Tuhan, masa kita mau Iya, diatur Tuhan? artinya kan dia juru selamat nih yang menuntun kita supaya kita itu tidak tersesat kan. Nah kalau dia ngajarin terus dia yang lakukan kan nggak asik itu, nggak asik ya kan? Iya, itu. Tar dulu. Niko turun kamu, jangan kamu bersekongkol dengan Ayang Ruth kok gini, Ayang Ruth. Jangan Gue jawab semua pertanyaan dia. Sekarang saya tanya. Kan gini nih, Tuhan itu kan juru. Iya, pakai logika aja. Ini pakai logikamu ya. Kan logikanya kalau orang itu menuntun, kan nggak mungkin orang buta menuntun orang buta, nggak betul kan? Ya, Misalnya nih pejudi, anak kecil tahu itu, Bang. betul. Anak kecil tahu itu, Be. Betul. Masalahnya Ustaz Alwan jangan nanyakan itu. Kalau Tuhan mengatakan orang bodoh misalnya, ya suka-suka Tuhan, itu kan ada lagunya. Suka-sukamu Tuhan. Masalahnya di mana kalau suka-sukanya Tuhan? Ada lagunya itu. Tuhan di mana salahnya? Coba. Iya kan sering dibawakan oleh Saifuddin Ibrahim itu. Salahnya di mana? Orang bodoh itu gimana logikanya coba? Ayo coba, saya mau dengar dari Niko, logikanya di mana? Kalau Tuhan kamu bilang orang itu kafir, gimana itu? Ya karena memang Kamu kafir mengatur? dan Apa kamu mengatur Allah kamu? Enggak gini. Mengkafir-kafirkan Kalau Allah mengajarkan kita jangan berbohong, tentu Allah tidak berbohong gitu. Tapi kalau Allah mengajarkan kita menyesatkan manusia gimana? Apa kamu mengatur Allah itu? Pakai logika lain, beda konteks. Nah, sekarang saya sama. logika sama. Enggak sama. Gini loh, saya kasih contoh ya. Misalnya gini. Misalnya Allah nih, Allah dia melarang orang berbohong. Allah nggak mungkin berbohong, ya nggak? Betul nggak? Allah melarang kita berdusta, jangan berdusta. Allah nggak mungkin kalau berdusta, manusia benar itu kan? bebal, dikatakan bodoh, kira-kira salahnya di mana? Salahnya Allah. Kira-kira kalau Yesus
Bodohnya dia, salahnya di mana Allah itu? Santai, Iya. santai, dengerin dulu. Kira-kira Ya, Yesus ketika Yesus mengatakan gini nih, jangan bilang orang kafir, jangan bilang orang bodoh. Barang siapa yang mengatakan orang bodoh, dia masuk ke neraka yang menyala-nyala. Tapi Yesus ketika ketemu orang ya, dibilangin itu sama mereka itu, hai kamu orang-orang bodoh. Tuh, yang melanggar siapa coba di sini? Tadi kamu minta maaf, Yesus bisa minta maaf nggak coba? Sekarang Yesus itu ngomong gitu konteksnya apa? Kayak gua nih contoh nih logika coba lu dibuka ya, gua aja, jawab nih. buka aja. Sekarang kalau misalnya lu nggak ada salah sama gua, lu nggak ngomongnya pertanyaan yang bodoh, mana mungkin gua ngatain lu bodoh? Kalau lu pertanyaan lu bodoh, wajar gua katain lu bodoh. Kan ada sebab, ada akibat. Nggak mungkin maksud Yesus jangan ngatain orang bodoh tanpa sebab. Tapi kalau orang gitu. bodoh, ya kita katakan bodoh. Gitu loh. Gitu. maksudnya. Jadi bilang orang bodoh itu enggak apa-apa. Oh, kalau Ayo lu kita jawab buka. hati bebal, kenapa salah? Jadi gitu, coba kita Salahnya di mana? Yang suka-suka Yang membunuh itu tidak boleh. kita buka ya. Kalau membunuh Nih. tidak boleh. Bentar ya. Ustadz Alwan ini kayak Ustadz Alwan. Mohon maaf ya, saya Alwan ini cerdas loh nih. Kenapa? Itu dibanding kalian? Itu sudah ada Kami aja lagunya mengakui Ustadz beliau Alwan, ini sudah Apa ada lagunya? itu. Apa lagunya? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu jari dan jempol Tuhan. tangan Itu lagunya. digoyang. Jari dan jempol tangan di Masa suka-sukanya si Der, enggak aja lu Der. Tunggu. Saya menariknya gini loh. Karena dia nambahin cerita lagi. Kalau dia bodoh betulan nggak apa-apa. Nah, coba kita baca ya. Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, ini kata Yesus ini, setiap orang, artinya siapapun juga ya, yang marah Perikop ya, bacanya satu perikop ya, jangan terhadap salah ya. saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, Sanhedrin ya kalau di orang Yahudi itu ya. Dan siapa yang berkata jahil, dikata lain bodoh, atau kalau ini sih katanya lebih parah nih, tolol, bodoh, tolol, ya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang nyala-nyala. Lah, itu kan di situ nggak ada tuh bilang, oh kalau dia beneran bodoh, boleh kamu ngatain bodoh. Itu nggak boleh, tetap kasar juga. Misalnya nih ada orang nih, dia memang tamatan SD, dia bodoh kan faktanya. Masa kamu kata-katain dia bodoh, faktanya dia bodoh? Atau misalnya ada orang gila nih, dasar gila, karena memang faktanya dia gila, kan nggak bisa juga. Itu mah etika. Masa etika aja nggak ditahu? Masa gara-gara Tuhan yang melakukan itu boleh? Kan jadi coba kita lihat katanya. Nih, apa kata Yesus di sini? Ya, mana ini? Di dalam Lukas 24:25 Ustaz. Lukas 24:25 ini dia. 25. Nih, merah ya. Ini. Hai kamu orang tolol. Ini kalau diartikan itu ya. Hai kamu orang bodoh. Ini warna merah itu perkataan Yesus. Jadi kau yang memulai, itu lagu yang benar tuh, bukan begitu tadi tuh suka-suka apa. Kau yang memulai, kau yang mengingkari, kau yang berkata, kau yang melakukan, kau yang memulai, kau yang mengingkari. Itu konteksnya apa bro? Itu kan Yesus kan konteksnya itu kalau orang yang Itu biar ini Ustadz Alwan, lu katain bodoh, biar itu tahu nggak konteksnya. boleh. Tapi kalau memangnya lu bodoh ya emang bodoh, mau diapain? Biar nyambung konteksnya kita Ustadz Alwan. Coba buka 1 Korintus 4 nomor 10 coba. Kita buka ya. 1 Korintus 4 Itu dapat di situ konteksnya itu. Oh iya. Konteksnya dong, lihat dong. Iya, lihat konteks, nggak boleh dicomot-comot. Memang itu kalau ndak konteks tipeks ya, dihapus tuh ayat. Iya, nggak boleh dicomot satu-satu. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? 10. Tapi sebelum dibacakan Ustadz, sebelum dibacakan 1 Korintus tadi, pertanyaan Bang Dewa kan tadi gini, benarkah Tuhan bisa ada di neraka? Nah ternyata kalau kita buka data di Matius 22, lalu kita compare ke Lukas 24 nomor 25, Tuhan mereka ada di neraka. Oke. Bang, kalau dia megang kunci kerajaan maut, kerajaan surga, apa salahnya dia di neraka? Ya memang nggak ada salahnya dah, kagak ada salahnya.
Pokoknya yang penting Yesus itu Tuhan. Yang penting Titik. Tuhan. Lah masalahnya Iya. salahnya di mana orang dia Kagak ada salahnya, kagak ada. Ampun dah, kagak Coba ada. dibaca Niko. Niko dibaca itu di layar itu. Coba dibaca ini Ya, tulisan satu perikop Paulus ya, ini. jangan saya sepenggal ya. Kami bodoh. Iya, dibaca dulu, dibaca dulu. Gue udah tahu ayatnya, cuma nggak hafal aja ayatnya. Kami, Oke dah. kami bodoh. Ya dibaca kami dulu, Kristus. dibaca dulu. Saya yang baca aja dah, saya yang baca aja. Kami bodoh, tapi kalau di anu kayaknya ada tolol nggak ya? Biasanya itu tolol ada itu. Oh, enggak sama semua ya, bodoh semua ya. Kami Ya, kalau bodoh. orang bodoh dikatain bodoh wajar bro. Oh, Masa berarti kita kamu orang ngomongin bodoh dikatain bentar, orang pintar bentar. kan nggak nyambung. Iya, berarti Paulus itu bodoh. Coba dengar nih. Kami bodoh, ini kata Paulus ya. Jangan sepenggal-sepenggal. Iya, coba deh. Kalau Kami masuk bodoh kami oleh jadi karena sesat. Kristus. Ini coba diartikan nih. Kami bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tapi kami hina. Jadi kami bodoh oleh karena Suka-suka Tuhan. Kristus. Nah itu baca dong bawahnya dong. Oke. Kami bodoh, baca lagi dong ayat bawahnya dong. Kami bodoh demi Kristus. Karena Maksudnya dia Kristus. dalam maksud itu dia bodoh apa konteksnya itu? Oh, Kami iya, bodoh jadi dalam Kristus. dia Dengerin pakai dulu, konteks dengerin. aja. Baca ayat sampai bawah. Yang kedua. Nah, ini buka konteks dulu dah ya. Ya, kami bodoh karena Kristus. Terus apa itu? Pak kelihatan, Cok. Aduh, ini agak susah kalau dibuka semua gini, ini membesar Yang dia. tadi udah jelas tuh, Be. Kalau yang tadi itu per ayat dia gini, Nah, per ayat. iya dong. Harusnya satu perikop dong. Satu perikop saya buka konteks nih. Kalau perikop itu gini nih, buka semua Ya udah, gini. nggak- satu ayat. Jangan satu ayat dong. Yang mana sih? Ente beleng-beleng juga sih, mana? Ya, satu perikop sampai bawah. Ini satu sampai habis. ini satu perikop ini judul perikopnya, nih judul perikopnya. Nih, tapi dia agak susah nih bacanya karena panjang nih Yang satu itu bodoh perikop. kan, maksudnya bukan bodoh ngikut Kristus, bukan. Nah, Konteksnya kalau satu gitu. ayat ini, satu ayat nih. Jadi Kami bodoh jadi demi Kristus. jadi kamu akui Paulus itu bodoh ya. Berarti Dengerin boleh dong dulu, saya bilangin jangan- Paulus bodoh. Jangan asumsi seperti itu, Ah, Cok. tadi kamu bilang statementnya gitu. Iya, saya nggak bilang gitu loh. Nah, tadi ngomongnya apa? Kalau orang bodoh, bisa kita katakan bodoh kalau memang dia bodoh, benar nggak? Tadi bilang begitu. Iya, kalau dia bodoh, tapi ini kan Lah, udah. si dengerin dulu, Cok. Ini kan si apa Ini yang bilang Korintus ini tulisan siapa? Korintus. Paulus. Paulus Sekarang si bilang apa Paulus yang itu- si Paulus itu- sekarang Paulus itu bilang begini, kami bodoh. Paulus masuk di dalam kata kami nggak? Dia bodoh Masuk. itu ngatain orang atau ngatain diri dia sendiri itu? Ya ngatain dia diri sendiri bahwa dia Ngatain ngaku dia diri bodoh. sendiri. Ngatain diri dia Berarti sendiri bodoh. berarti dia bodoh kan? Berarti dia bodoh kan? Paulus Maksudnya yang bodoh kan? tahu arti dia bodoh itu dalam konteksnya apa dia ngomong bodoh? Dia ngaku dia bodoh, benar nggak? Iya, kami bodoh. Ah, dia oleh ngaku karena dia Kristus. bodoh. Ada kata Nah, kami kan? Dia bacanya bodoh sampai dikarenakan semua siapa? makanya, Cok. Jadi, Iya, lu tahu dia konteksnya. bodoh. Dia makanya bodoh Dia- itu karena apa gitu loh. Ya kagak tahu, dia ngaku dia Makanya bodoh. baca bentar baca Nah, dulu. kamu baca. buka dah ya. Tapi sebentar ya, sebentar. Dia ngata Kami gini. bodoh demi Kristus. Yang kedua, Iya. Cok. Di kanan Iya. ke kanan. Nah, Ah, tetapi bijaksana dalam Kristus. Kami terus kami lemah, tetapi kamu kuat. Nah, itu terus? konteksnya. Nah, kamu Ya udah. Terus? apa sih? Kamu terhormat, Mulia. tapi kami hina. Nah, dia Ah. maksudnya begini loh. Dia Ya, ini merendahkan gimana? dirinya. Dia ini bodoh. Oh, jadi dia tidak bodoh beneran. Dia tidak bodoh beneran. Dia bukan dia bodoh, tapi dia merendahkan diri dia Oh, loh. berarti dia bohong dong. Berarti dia bohong. Dia nggak bilang bodoh. Dia nggak- bukan bilang dia bohong, dia merendahkan diri kayak gue nih. Gua orang kaya, tapi Kalau temen kalau gua orang miskin berbicara loh. kalau orang Gitu. berbicara tidak Sekarang gini, Cok, orang gini, Cok, berbicara gini, tidak Cok. sesuai fakta itu namanya apa? Kalau misalnya dia ngomong begini, kayak lu Orang orang berbicara kaya, tidak Cok. sesuai Lu fakta orang itu kaya, namanya lu apa? orang kaya. Enggak. Ini analoginya begini, misalnya lu orang kaya, Ya. lu ngaku lu miskin. Ya. Nah, lu miskin apa lu miskin beneran? Analoginya Berarti dia gitu. berarti dia bohong tidak itu? Misalnya Dia bukan saya bohong. kaya. Beda bohong. Saya sama ngaku merendahkan miskin. Diri beda. Dia merendahkan diri, Loh. bukan bohong. Enggak, itu fakta tidak kalau dia miskin? Fakta tidak? Enggak dong, enggak fakta. Kalau Dia bukan merendahkan fakta diri. berarti apa? Kalau bukan fakta berarti apa? Dia merendahkan diri. Merendahkan diri. Kalau bukan fakta, bukan Dia realita merendahkan berarti diri, apa? Bukan bohong. Merendahkan Lah, orang diri. tanya, Kayak gini bukan- nih. Contoh analoginya gini ya.
Lu pintar, tapi gue ngatain dia bodoh lu. Itu merendahkan diri apa ngatain Enggak, diri dia itu bodoh? pertama itu gini loh. Pertama sebentar ya, jangan dipotong dulu ya. Analoginya Pertama gitu, Cok. kamu itu seolah-olah tahu hatinya Paulus. Kamu, dia lagi merendahkan diri. Faktanya, Paulus Makanya itu berkata, konteksnya kan kamu lebih mulia, dia bilang itu. Tapi kamu iya. Faktanya, apapun alasannya, dia mengaku dirinya bodoh. Antara dua aja, dia pura-pura atau dia beneran bodoh. Diri kan gitu Nah, pertanyaannya. Nah, sekarang kita nggak usah tahu isi hati Paulus lah. Nah, sekarang gini. Sekarang kita kembali ya, kita kembali ke yang tadi ya. Kita kembali ke yang tadi ya. Taurat itu, Paulus itu. Nah, sekarang daripada ngatain Paulus bodoh, kan Tuhan ini yang berkata ya, jangan, dia kan ngajarin ente kan, dia ngajarin ente untuk berkata yang bagus-bagus, jangan berkata kasar, jangan bilang orang bodoh. Di mana orang bodoh masuk ke dalam neraka, menyala-nyala. Gak ada tuh bilang karena pokoknya berkata yang baik lah. Kalau Yesus yang berkata seperti itu gimana hukumnya? Kalau dia bilang berkata bodoh, suka-sukamu. Yesus kan bilang jangan berkata bodoh. Ternyata dia ngomong berkata bodoh gitu. Nah, konteksnya kan itu Yesus bilang bodoh. Konteks itu kan emang dia bodoh. Lah iya, tapi apa pantas gitu? Kan dia bilang jangan bilang orang bodoh. Makanya dia bilang gitu, jangan ngatain orang bodoh. Kalau dia tidak bodoh, maksudnya gini loh, lu nggak ada penyesalan, lu ngatain tiba-tiba bodoh lu gitu. Nggak misalnya boleh. nih, misalnya saya tanya kamu ya, kamu tahu tidak presiden Ukraina sekarang siapa? Saya tanya, Bang Niko. Presiden Ukraina? Iya, siapa? Gua nggak tahu. Bodoh lu Niko, bodoh lu, dasar bego, tolol kamu. Bisa nggak saya bilang gitu? Ajaran Yesus dong. Bener gak? Bener kagak? Tolol ya, lu. Terus? Gitu aja kagak tahu, tolol emang lu. Bodoh, kagak belajar ya. Kalau orang yang tidak tahu kan ya ngikut ajaran Yesus saya kan. Iya, berarti saya benar juga, nggak salah juga kan saya lah ngikut ajaran Yesus kan. Masalahnya di mana? Nggak salah, memang tolol lu. Dari dulu kagak belajar kali ya. Tolol lu, bodoh kamu. Emang ente itu kadang-kadang. Itu sebentar Ustaz Alwan. Itu di situ Paulus bohong apa tidak itu? Paulus jujur apa bohong di situ? Mengatakan dirinya bohong. Katanya dua. Gini Paulus itu kan coba gini, kalau ingin tahu coba buka Filipi 1:18 coba. Filipi 1:18 coba. Waduh, ini bentar ya, matikan dulu ya. Matikan dulu. Filipi 1:18 coba Ustaz Alwan. Filipi 1, ya, bentar ya. Filipi 18. Biar sama-sama belajar kita kan Niko kan, boleh kan? Iya, gue sih udah baca, tapi gue nggak gitu hafal ayat-ayatnya ya. Karena gue bukan hafal ayat. Iya, lebih hafal kita daripada kamu. Iya, makanya jangan bego, makanya jangan bego. Lu itu bego loh, jangan bego makanya. Bible kok nggak dihafal. Belajar ke kita. Iya, salut sama Bang Niko ini. Sekarang gini, Bang. Kalau kita menghafal atau maknanya buat apa? Salut sama Bang Niko. Iya. Baca dulu. Yang lain kabur ya, nggak bisa bertahan. Niko bisa bertahan ini. Iya, biar dibaca dulu sama Ustaz Alwan. Filipi berapa tadi? 1:18. Biar pinter Niko, jangan kabur Bang Niko ya. Biar pinter. Kabur, gue jawab kok. Kalau orang bodoh dikatain bodoh ya nomor 18. Aku salut sama dirimu Niko, bikin aku jatuh cinta pokoknya. Ya, dibaca dulu lah, biar dibaca dulu lah. Ini 18 ini, Filipi 1:18 ini. Tetapi yang mana 18-nya? Iya, 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Itu ya? Konteksnya apa tuh Filipi itu? Iya. Konteksnya baik maksudnya dengan jujur maupun jujur. Dengan cara menipu, tidak jujur, itu tidak mengapa, kata Paulus. Ya, kalau dia bilang
Itu ya ada benarnya juga loh, masuk logika juga loh. Oh, logika. Maksudnya Logika. tetapi aku tidak mengapa sebab apa itu? Coba gue membaca. Tetapi tidak mengapa. Tetapi aku tidak mengapa sebab cok ke kanan. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Terus kanan. Assalamualaikum. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Sampai ke bawah. Karena aku tahu bahwa kesudahan iya. ke kanan. Begini loh maksudnya begitu. Begini loh maksudnya Niko. Semuanya ini ialah apa? Maksudnya begini Niko. Paulus mengajarkan ya, kamu beritakan Yesus baik dengan jujur maupun dengan cara berdusta. Itu harus kamu beritakan gitu loh. Walaupun caranya harus berdusta. Lu kan itu kan hanya asumsi lu aja, framing lu aja. Lu kok asumsi sih? Ayatnya bilang begitu kok. Sekarang gua belum baca. Ada di datanya, ada ayatnya, ada asumsi. Enggak, gua belum baca. Lu baca berdua tadi sama Ustadz tuh. Coba gua baca dulu dong. Alwan berdua. Sabar Niko. Sabar biar ilmunya itu masuk. Gak menghargai lo Ustadz kami lo. Gimana gua mau masuk orang gua belum baca? Tadi udah dibaca. Enggak, itu bacanya belum sampai bawah. Bebe. Lo gak ngargai lo Ustadz kami lo. Lo bilang asumsi berarti. Baca sampai bawah lah. Jadi orang nggak ada perikot gitu. Maksudnya tuh jadinya terbeda-beda. Kayak di gereja untuk perikot aja. Ya iya dong, kayak lu nonton film. Makanya biar lu nggak nonton film percuma Niko dari awal doang. waktumu. Tapi lu nggak nonton sampai akhir, lu paham nggak maksudnya itu film gitu gimana? Biar makanya Paulus bilang yang begini benar. Niko. Itu yang dibilang Paulus gimana katanya? Kami bodoh oleh karena Kristus. Gitu kata Paulus. Horor. Ngerti kok film horor? Kan gua udah bilang bang, lu kan cuma tanya cuma taunya bodoh, aku karena Kristus. Jadi kan, iya. Melo ngerti lah. Itu kan merek ya, ada genre ya. Kriminal. Ada ya. Aduh, sakit perut gua. Bangsa dalam berdua dan tadi ada 2 menitan saya bilang asumsi. Saya kena itu mungkin ya, tadi bicara kasar ya, langsung kena pembatasan usia tadi. Ada peringatan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alayubi. Moderator kok itu kenapa sini? Halo. Ini aku mau nanya dong. Bang Alayubi. Gimana? Suara saya kedengaran nggak sih? Ustaz, jelas. Kedengaran Ustaz. Oh, iya. Jelas lah, itu tadi gara-gara bilang bodoh itu ditegur sama TikTok, pembatasan usia katanya. Jadi ini berarti disingkat aja. Oh iya. Ustaz Alwan jangan bilang itu, Ustaz Alwan bilang aja Bahlul Ustaz Alwan. Oh Bahlul nggak dapat ya? Iya Bahlul nggak dapat. Kalau BODO itu kena kita Ustaz. Itu bilang aja Bahlul. Kami Bahlul karena Kristus, nggak masalah itu. Tapi kalau bilang BODO kena kita Ustaz. Bahasa daerah boleh nggak? Boleh. Kalau bahasa daerah boleh. Asal jangan itu kan dalam TikTok kena itu. Kalau yang bilang BODO itu kena kita tuh. Berarti kalau bahasa daerah saya aja bisa saya pakai ya. Bahasa daerah ente kami beleng-beleng karena Kristus gitu ya. Iya. Nggak masalah itu. Kan termasuk dalam kata-kata yang di blok oleh TikTok. Oh. Tatawan. Botol juga boleh. Botol Bahlul. Ya. Kalau Sundala artinya apa? Jangan tuh kasar tuh.
Jangan. Sendal aja kalau itu tuh bilang sendal atau sandal. Sendal atau sandal. Oh iya. Kasar. Kasar tuh kasar. Soalnya kan itu kakek orang Lu Utara. Jadi cuman lahir di Jawa Barat. Iya, logikanya terbalik-balik ya. Kalau bilang aja pelangi. Kalau itu pelangi, jangan bilang yang huruf singkatan itu kena langsung kena penet. Oh iya. Jadi gimana kalau misalkan nggak kena peringatan TikTok? Padahal kan dari teksnya gue seperti itu gitu. Ya, TikTok sendiri ini nggak setuju dengan Bible. TikTok di sini nggak setuju dengan Bible. Saya posting Amsal 7:18 langsung kena hapus. Ya Allah, saya hari ini puas banget ya. Saya hari ini puas banget. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 oteng-oteng berantem di room ini. Hilang-hilang ya suara ya. Hilang. Irut tadi kocak. Tapi jangan bilang bodoh. Jangan bilang BOD, jangan bilang itu, jangan bilang kena. Dibilang botol. Botol aja. Begitu deh lagi sekongkol. Botol aja. Sekongkol kau. Kau jangan sekongkol, kau turun kau kan ya. Kacau. Itulah.